dipersembahkan oleh Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat gempar karena perolehan suaranya mendadak melesat dalam waktu singkat. Tudingan permainan sulap bim salabim agar PSI lolos ambang batas 4% berhembus kencang. Saking kencangnya, partai yang tengah berjuang mati-matian agar lolos Senayan seperti P3 tidak terima dengan ledakan suara PSI hingga mengancam akan mengusulkan kejanggalan suara PSI ini dibahas di hak angket. Di sisi lain, keseriusan menggulirkan hak angket oleh PDI Perjuangan dan partai-partai lain masih jadi tanda tanya besar. Sidang perdana DPR pasca pemilu Selasa lalu terkesan anyep dan kurang greget membahas usul hak angket. Benarkah kecurangan pemilu sudah sangat menumpuk dan angketlah solusinya? Inilah kontroversi selengkapnya. PSI mendadak meledak, angket mendesak. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pribadi, saya mohon adik saya juga ikut kawal PSI. Saya pikir secara pribadi di PSI jangan ditinggal. Seperti memang ada kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk menggiring narasi bahwa PSI curang. Itu satu. Dan justru saya mempertanyakan kenapa publik sangat takut, orang-orang ini takut sekali kalau PSI lolos ke Senayan. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Untuk PSI misalnya itu 2,55 stabil dari angka 1 sampai data masuk 1 sampai yang terakhir 64,5% masih sekitar itu. Baru belakangan ada kenaikan. Nah itu yang menimbulkan pertanyaan. Biasanya kalau data masuk sudah besar, itu perubahan atau volatilitas suara itu makin berat terjadi. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus P3 Miftah Sabri, kemudian Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, dan juga politikus PDI Perjuangan Chiko Hakim. Di sebelah kiri saya sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Kami masih menantikan kehadiran dari politikus PSI, ada Ade Armando yang akan segera bergabung bersama kami di sini. Dan kami juga kedatangan teman-teman mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Oke, saya akan mulai dulu dari partai yang katanya tengah berjuang mati-matian untuk bisa lolos Senayan, tapi sempat ngambek karena ternyata hampir disalip oleh partai yang katanya tidak lolos, tapi hampir lolos kelihatannya dari ambang batas parlemen terakhir. Coba kita lihat dulu, ada pernyataan dari pentolan P3 ya, Gus Romi yang mengatakan bahwa menganalisa ada grafiknya yang disampaikan oleh Gus Romi di sini bagaimana kenaikan suara PSI. Boleh diputarkan teman-teman? Nah ini dia. Pertanyaannya Gus Miftah, suara PSI menjulang. Kenapa P3 yang harus meradang? Baik, mungkin begini ya. Saya perlu klarifikasi juga di sini. Hari ini P3 itu secara tabulasi kita di internal itu sudah lolos sebenarnya 4%. Dan dalam dan lembaga-lembaga quick count mengatakan kita ya 4%, 3,9. Nah cuman nih saya mau memberitahu kepada khalayak nih, apa situasi yang terjadi di P3. Sebenarnya kalau pakai bahasa anak zaman sekarang kita nggak ada urusan sama PSI. Artinya kita mendingan urus diri sendiri-sendiri, menjaga suara kita. Apa yang terjadi? P3 ini totalnya itu menurut tabulasi kita itu 4,2%, 4,15%. Nah ketika rame-rame 4-5 hari yang lalu itu, tiba-tiba terjadi situasi penurunan 4% itu yang agak anomali itu satu.
Yang kedua, jumlahnya di Sirekap itu berkurang gitu. Jadi kan nggak mungkin ada suara berkurang, yang ada suara bertambah. Nah, pada saat itu banyak laporan-laporan yang terjadi dari seluruh Indonesia. Tadinya kita pikir itu bersifat kasuistik di satu tempat tertentu. Tapi setelah kita lihat, dia bersifat sangat acak gitu. Random gitu. Ini ada dosen di sini nih. Kalau ada no randomness, no generalization kan. Kalau sudah random, kita bisa melihat itu sebagai buah pola. Apa polanya? Jadi ada modus baru yang ada di pemilu kita pada hari ini ketika dia bergerak dari tabulasi di TPS dan kecamatan itu. Penambahan suara melalui ghost voter, suara hantu, dengan menambahkan kolom partisipasi. Jadi dia nggak mengganggu suara P3 sebenarnya. Dan juga tidak mengganggu partai-partai lain. Tapi suara-suara tidak sah itu bertambah secara signifikan. Dan juga orang-orang yang tadinya tidak menggunakan hak suara ke TPS itu dipakai. Apa yang terjadi itu ada konsekuensi matematik, Mbak. Apa itu? Dari mana ke 4% P3 itu? Didapat dari total seluruh orang yang memilih P3 se-Indonesia, 800.000 TPS, dibagi yang datang ke TPS, itu suara sah. Dapat 4%. Nah, kalau yang datang ke TPS ini normal, nggak diganggu-ganggu, dia tetap 4%. Ternyata banyak terjadi penambahan orang yang sebenarnya nggak datang ke TPS. Itu Anda tahu dari mana ditambah. Ada penambahan-penambahan, ada modus, ghost voter, nah, itu kelihatan dari laporan-laporan masyarakat bahwa banyak penambahan kepada angka partisipasi itu yang tadinya misalnya suara tidak sah, jadi sah. Suara tidak sah jadi sah. Nah, mungkin agak nyerempet PSI dalam hemat saya begini. PSI ini kan partai yang dipimpin oleh putra presiden. Sehingga orang itu lebih nge-zoom in, lebih nge-watch. Dan dia harus terima. Tapi benar nggak ada operasi sayang anak, Gus Miftah? Nah, kita nggak tahu. Nah, di titik itu kan kita nggak tahu. Yang jelas ada pola penambahan angka partisipasi, dan itu mau PSI yang bertambah mau partai lain yang bertambah, P3 akan dirugikan karena 4,02% itu jadi 3,9. Ya, per hari ini tabulasi kita tuh ada 14 kursi di DPR. Tapi kenapa kecurigaan dari rekan Anda nih di P3, Gus Romi, itu langsung mengarah jangan-jangan ini adalah modus operasi sayang anak lagi? Begini, pada masa itu kan banyak sporadis orang memberi laporan-laporan di media sosial. Yang banyak kena watchdog itu PSI. Tapi pada hakikatnya di P3 sendiri, kalau seandainya ini murni saja nih, nggak ada penambahan suara di penggantian orang-orang yang nggak datang ke TPS itu kepada yang memilih, mau partai apapun, insya Allah sebenarnya P3 akan lolos-lolos saja. Jadi, nah, banyak yang bertanya kan, siapa yang sanggup melakukan ini? Itu another game. Jadi kira-kira itu. Jadi seandainya tapi menurut siapa yang sanggup melakukan ini itu siapa? Ya, ini kita cari sama-sama ya, kita serahkan kepada masyarakat. Coba kita tanya PSI ya, karena perwakilannya sudah datang, Bang Ade Armando. Silakan bergabung, Bang Ade. Maaf ya. Pas. Bang Ade datang di saat yang tepat. Ini memang langsung mau ditanya ini. Bang Ade kan pasti sudah banyak ditanya nih belakangan ini ya. Jadi dugaan penggelembungan suara PSI itu diduga salah satunya dilakukan karena ada operasi sayang anak nih, Bang Ade. Anda tahu kan itu maksudnya siapa? Karena memang ketua umum PSI kan anaknya presiden. Tanggapan PSI soal itu bagaimana? Yang mananya? Penggelembungan? Soal penggelembungan. Dan ini adalah operasi sayang anak. Ya, itu buat kalau bahasa anak muda sekarang bullshit lah ya. Kita nggak percaya bahwa ada upaya menggelembungkan suara PSI, apalagi yang dianggap melibatkan intervensi dari Pak Jokowi. Bahwa ada kenaikan suara PSI kan kita nggak pernah bantah juga. Bahwa P3 sempat turun, tapi sekarang juga naik lagi mudah-mudahan ke posisi normalnya, itu juga terjadi. Tapi nggak ada bukti dong. Maksud saya nggak bisa itu dijadikan bukti bahwa ada penggelembungan, ya, digelembungkan. Kenaikan aja deh lebih aman ya. Kenaikan dengan cara yang barangkali lumayan cepat ya, sejak tanggal 25, 24. PSI sendiri heran nggak dengar kenaikan yang begitu cepat itu? Ya enggak, karena kita memang sudah memperkirakan angka kita akan naik terus menuju parliamentary threshold 4 kan.
ya. Ketika itu kan kalau Anda ingat memang sempat freeze kan, rekapitulasi Sirekap ya. Sirekap itu freeze pada tanggal, saya nggak, mungkin tanggal 20-an. Ditunda 2 hari. Lebih dari 2 hari. Dalam 2 hari itu, lebih dari 2 hari itu, angka itu sempat freeze, artinya membeku. Tidak ada pertambahan, mungkin karena waktu itu juga saya termasuk orang yang mengkritik karena suara saya tiba-tiba naik dari 6.500 menjadi 90, menjadi 200, menjadi 400, turun lagi menjadi 28, turun menjadi 25 dan seterusnya. Waktu itu saya juga termasuk orang yang protes, saya bilang there must be something seriously wrong ya. Jadi Bang Ade juga heran sendiri kenapa suaranya naik begitu cepat terus turun lagi? Bukan, kalau itu saya bahkan bukan heran, saya mengatakan nggak mungkin terjadi. Karena ternyata bukan saya saja, tapi semua yang ada di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, saya nggak tahu dapil lain ya, tapi yang jelas Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga kita sama-sama ketika itu dari PSI memang menyuarakannya tidak secara resmi, tapi di medsos kita protes, dan itu terus freeze. Nah, begitu freeze-nya berakhir, sekitar tanggal, mungkin saya salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Pada tanggal 26-an itu, 25-26 mulai hidup lagi. Ya. Ketika hidup itu, ya, yang PSI-nya itu mengalami kenaikan sekitar 0,08% per hari. Baik. Ya. Sehingga dia naik dari, saya lupa, dari 1, sekian menjadi 3, akhirnya tanggal 3 itu 3 Maret 3,13. Oke, jadi bukan modus sayang anak ya, operasi sama sayang sekali anak. tidak. Itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Oke, tapi ada juga selain P3 yang curiga dengan kenaikan suara PSI, PDIP juga sama nih Bang Ciko. Anda bilang ada yang janggal dengan kenaikan suara PSI. Setelah banyak yang protes, kemudian tiba-tiba suara PSI berhenti naik dan stagnan. Kenapa? Ya itu tadi, dia berhenti, stagnan, walaupun katanya sudah dikoreksi, dia nggak diturunin lagi, tetap dalam angka yang sama. Nah, kita harus terus soroti. Masalahnya kan ini memang perbedaan, kalau dikatakan oleh, kalau nggak salah satu komisioner KPU, ya kan, ada salah pembacaan oleh optical character recognition-nya, ya kan, OCR-nya. Ya. Tapi kan kalau 1 jadi 69, 0 jadi 64, seburuk apa alat yang dipakai? Random banget ya. Iya kan, alat yang dipakai seburuk apa? 1 jadi 7, masih make sense, ya kan? 1 jadi 10 aja masih make sense, ya kan? Nolnya mungkin ada karena ada angka titik sedikit jadi kebaca begitu. Tapi kalau 1 jadi 69, 0 jadi 64, ini yang menjadi temuan Kompas ya. Saya referensi saya dari Kompas. Jadi hal-hal seperti ini cukup mengejutkan. Nah, satu lagi Bang Ade, kalau 0,6% dalam sekian hari untuk PSI yang hanya diawali dengan suara 2,5%. Itu tinggi, itu seperti kalau PDI Perjuangan naiknya 4-5%, gitu. Kita harus bicara presentasi kalau angka, kita nggak bisa, ya kan? Kan itu artinya kan berapa ratus ribu dia naik, ya kan? Dari angka yang cuma sekian juta gitu. Nah, ini yang harus Bang Ciko, Anda curiga tidak tapi kecurigaan ini sebenarnya kan sangat mendasar. PSI ini udah mengambil jalan untuk dicurigai terus. Kenapa? Dia memilih ketua umumnya adalah anak presiden. Nah, ini udah itu dia. Itu jalan yang sudah apalagi diambil, ketika ya Gibran, kan? Bang Ciko tadi kita putarkan itu ada statement Gibran yang mengatakan minta ke relawan supaya dikawal PSI dan juga adiknya Kaisang. Itu menambah kecurigaan. Tentu dong, yang ngomong anak sulung presiden, ya kan? Yang lolos menjadi calon melalui putusan MK yang kontroversial sampai hari ini, ya kan? Karena ada putusan MK yang tapi nggak fair dong kalau mencurigainya hanya karena ketua umumnya anak presiden, terus kemudian dicurigai fair aja, terus. karena ada banyak rekam jejak yang diduga dilakukan oleh presiden untuk memenangkan salah satu paslon. Kenapa nggak salah satu partai juga? Kan itu, jadi maksudnya wajar ya kalau aja, PSI dicurigai. Dalam demokrasi itu kecurigaan tuh harus ada. Gimana Bang Ade? Enggak, ya ini kan sebenarnya menjelaskan jadinya bahwa memang teman-teman dari PDIP, Bung Ciko dan kawan-kawan itu memang sejak semula punya kecurigaan terhadap PSI. Ya, jadi memang mindsetnya sejak awal sudah curiga. Jadi kalau tiba-tiba ada kenaikan, itu langsung dibaca sebagai mungkin indikasi kecurangan. Ya. Jadi negatif thinking terus ya? Suzon terus ya. Negatif thinking itu kan ada dasarnya. Selain itu kan dasarnya juga hasil quick count. Kita kan masuk, kita mau rinci satu-satu boleh, mau dirinci satu-satu boleh. Siapa sih Grace Natali? Siapa sih Sheryl Tansil? Kok orang bisa milih PSI? Itu pertanyaannya. PSI pernah bikin apa sih buat negara ini sehingga suaranya bisa naik begitu? Itu pertanyaannya banyak. Kalau kita mau rinci satu persatu nanti malah kita permalukan. Jadi kecurigaan PSI yang sebagai ada basisnya. partai saya mau bilang punya ideologi misalnya, atau kita katakan partai yang tadinya anti Prabowo tiba-tiba memuja-muji Prabowo misalnya, kan itu juga banyak.
sebegitu apa perubahan-perubahan itu kan yang bisa menaikkan suara? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Jadi bukan Anda curiga tanpa ada dasar. Dasar-dasarnya banyak, yang saintifik ada, yang terkait dengan politik tentunya ada juga. Ya sebagai contoh nih ya, untuk mengatakan, saya bisa segera menjawab ketika Bung Ciko tadi mengatakan, oh kalau PSI kenaikannya dari kenaikan 0,06% itu dari 2,56 misalnya gitu ya, terus naik 0,8%, itu menjadi dicurigai karena PSI itu kecil angkanya. Jadi kenaikan 0,06% itu adalah sesuatu yang besar, relatif besar. Ketangkep nggak argumennya Bung Ciko itu? Dan saya setuju, cuma saya mau bilang bahwa di awal-awal juga PDIP, maaf saya terpaksa nyebut PDIP saja ya, itu kan naiknya juga dari hari ke hari itu 4%, 8%, 2%, 3% per hari ya, dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kami tidak curiga sedikit pun ya, karena kami menganggap itu masuk di akal. Nah sekarang kalau PSI udah berdiri tahun 73, betul, itu udah kuat sekali. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang aneh dengan kenaikan angka tersebut. Saya betul-betul mengatakan nggak ada persoalan dengan itu. Nah sekarang saya ingin katakan kan begini, angka itu terfreeze dalam beberapa waktu, beberapa hari, ya. Kemudian dihitung ulang. Ketika dihitung ulang, bisa saja salah satu penjelasannya untuk mengatakan ini bukan kecurangan, angka-angka yang masuk kebetulan kan di KPU nih urusannya. Kita bicara di KPU, bukan di PSI ya, tapi di KPU. Ketika itulah masuk angka dari daerah-daerah yang kemungkinan ya, karena ada momen di freeze beberapa hari itu ya, si rekapnya ya. Kan ini dihitung ulang. Jadi daerah yang kebetulan lumbung suaranya PSI misalnya. Mas Adi, bentar ya, ada nggak sih yang kebetulan hari ini? Tapi kita akan jawab nanti pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Mas Adi, adakah yang kebetulan hari ini karena beberapa hari isi rekap itu tidak bisa dibuka, kemudian sekali dibuka, wow, meledak suara PSI. Adakah yang kebetulan hari ini? Ya, bagi saya dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Yang kebetulan itu pasar malam aja. Jadi pasar dadakan yang kemudian menyajikan begitu banyak menu-menu yang bisa dinikmati oleh rakyat ya. Kenapa yang kemudian menurut saya menjadi ramai ini PSI? Kan indikasinya 3 hal. Pertama, orang selalu menuduh kekuasaan itu kan dengan penuh syakwa sangka. Jadi ketika PSI dipimpin oleh Kaisang, sepanjang itu juga maka dianggap sebagai upaya untuk mempermudah PSI lolos ke parlemen. Meski dalam prakteknya mungkin tidak semudah yang dibayangkan oleh publik. Tapi per hari ini banyak publik menilai bahwa kekuasaan itu memang segala sesuatunya itu dipermudah untuk kepentingan politik elektoral. Yang kedua, dari dulu kan semua lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa PSI itu haram hukumnya, dalam tanda kutip ya. Istimewa ulama para tukang survei itu mengatakan ya. Apa tuh? Jadi kesepakatan survei baik quick-count ataupun survei, PSI itu agak sulit sebenarnya untuk lolos ke parlemen. Even misalnya ada tambahan suara dari margin of error, PSI belum sampai 4%. Jadi ketika Pas ini dengan cuitan Burhan sekalian kita tampilkan ya, karena menurut margin of error pun kata Burhan itu kalau ditambahkan itu tidak mencapai 4% juga. Jadi mission impossible sebenarnya PSI untuk lolos Senayan secara teori. Betul, itu yang kemudian membuat ramai. Tapi begini Zilvia, bahwa kalau kita membaca PSI hari ini itu 3, sekian persen, bagi saya masih rasional. Rasional dalam arti kan hasil exit poll ataupun quick count PSI itu kan di kisaran angka sekitar 2,8%, ditambah margin of error 1%, PSI potensial 38%. Artinya kalau per hari ini itu PSI 3,2% masuk akal, masih di bawah 3,8%. Yang nggak masuk akal itu nanti kalau PSI sudah lewat dari 3,8%, apalagi lolos ke parlemen. Nah kalau lolos ke parlemen, saya kira kuncinya 2, harus ada audit investigatif nih, baik kepada KPU ataupun lembaga survei yang melakukan quick count. Kenapa? Survei-survei ini kan kalau soal quick count sangat kredibel. Memprediksi siapa yang menang presiden satu putaran, kredibel juga memprediksi siapa yang menang pileg.
runner up dan juara 3. Masa giliran PSI salah sih gitu loh. Makanya layak untuk diaudit investigasi. Nah yang ketiga, temannya Bung Ciko mengatakan hasil ngobrol dengan Presiden ada 3 hal katanya itu. Pertama, nomor 2 ini menang 1 putaran, yang kedua itu PDIP suaranya berkurang dan dua-duanya terkonfirmasi. Ya. Yang nomor 1 yang belum terkonfirmasi PSI lolos ke parlemen. Kan ini yang membuat ramai. Ini yang membuat ramai. Jadi ilmu suudzon rakyat itu muncul Bang di mana-mana Bang. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya kalau dibilang dalam politik itu kebetulan, bagi saya nggak ada yang kebetulan. Misalnya saya pakai data kumparan deh. Temuan kumparan di Serekap. Ada sejumlah TPS di mana suara PSI nggak sinkron dengan hasil C. Di Haurgelis, Indramayu, di Jayapura, dan Pasar Selatan, di Penumbangan, kemudian di Cilegon, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya banyak sekali. Rata-rata agak sama. Misalnya suara tidak sah, itu 60. Kemudian dia berubah menjadi suara PSI. Nah ini hampir sama modelnya. Memang jadi, ada case-case seperti itu di lapangan Mas Adi. Tapi saya lempar dulu ya ke Bang Erwin. Tapi apakah itu menjadi layak, menjadi basis untuk kita suuzon bahwa ini adalah operasi dari Presiden Jokowi? Apalagi ditambah ada testimoni dari Andi Wijayanto. Lagi-lagi Pak Jokowi yang disalahin, Bang Erwin. Jadi bagi Golkar, kita melihat juga kan hasil dari pemilu ini nggak ada menyangka juga Golkar bisa nomor 2, terus kemudian mepet dengan PDIP. Jadi menurut saya pribadi ini Golkar melihat bahwa ini kerja-kerja dari caleg, ya kerja-kerja dari kandidat itu sendiri. Karena semua TPS dijaga oleh saksi kan, ya, baik dari saksi partai A, B, C, D dan semuanya ada di situ. Dan sekarang sudah dari data yang saya terima sudah 2.000 kecamatan yang sudah ada di data KPU ya, dari 7.000 kecamatan. Saya melihat bahwa angkanya konsisten dengan hasil dari quick count itu. Jadi saya bisa melihat bahwa data yang masuk dengan data quick count itu konsisten. Angka PSI masih konsisten ya sesuai dengan quick count. Kalau quick count malahan lebih rendah dari pencapaian PSI sekarang. Oh ya, konsisten saya melihat. Masih konsisten. Mas Tobas, sebetulnya apakah betul ada sentimen tertentu partai-partai lain ini dengan PSI? Karena PSI itu adalah partai yang diketuai oleh anaknya, anaknya Jokowi. Apakah memang ada sentimen khusus kepada PSI sehingga PSI apapun yang terjadi tidak boleh lolos Senayan? Ya sentimen kan tidak mungkin muncul kalau misalnya tidak ada dasar dan alasannya gitu kan. Nah kalau kita lihat kan dari proses yang selama ini berjalan, kecurigaan itu sudah mulai muncul bahkan sejak masa kampanye. Ya misalnya banyak pertanyaan ketika tiba-tiba banyak baliho-baliho PSI yang dipasang di daerah-daerah yang tidak diketahui apakah di situ ada pengurus PSI-nya barangkali ya. Dan baliho juga bagus-bagus. Juga sudah ada juga misalnya video-video yang beredar yang menggambarkan baliho itu dibawa oleh mobil-mobil sedemikian banyaknya. Nah, itu dari awal ya. Yang kemudian terus berturut-turut sampai saat ini ketika pemungutan suara sudah selesai, rekapitulasi sedang berjalan, Sirekapnya berjalan tapi juga memang masalah di Sirekapnya. Nah, itu kan ada rentetan peristiwa yang membuat orang akhirnya menaruh curiga. Jadi bukan sekedar bahwa karena ketua umumnya adalah anak presiden saja, tapi hal ini diikuti juga dengan catatan peristiwa yang ada di dalam memori masyarakat yang melihat loh, ini kok ada keanehan juga ya yang terjadi selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Mas Adi juga mengakui bahwa terjadi kenaikan, ya, kenaikan untuk suara PSI. Ya. Dalam proses penghitungan yang saat ini sedang berlangsung. Kenaikan itu kan yang dimaksud pastinya bukan soal sekedar kenaikan suara. Kalau kenaikan suara semua partai pasti akan bertambah karena memang ini sedang dihitung. Tapi kan yang juga terjadi yang secara anomali kan persentasenya. Dan itu diakui memang terjadi. Nah, anomali ini kan juga akhirnya yang namanya anomali tentu semua orang akan menaruh curiga di situ. Gitu ya. Tapi apakah anomali ini sampai harus dibawa menjadi salah satu pembahasan di hak angket seperti kata P3 tadi? Apakah ini memang harus diusulkan untuk menjadi salah satu pembahasan di hak angket soal anomali suara PSI? Di sini Bang Ade sudah iya monggo silakan begitu ya. Kenapa itu? Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh interpelasi atau angket ataupun apapun supaya kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus. Angket itu kenapa kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support. Tentu Partai Golkar menolak ya terhadap hak angket tersebut. Urgensi dari hak angket ini apa? Baik, pemirsa, kembali lagi di kontroversi. Bang Ciko, kenapa rencana menggulirkan hak angket di sidang paripurna Selasa kemarin itu banyak yang bilang rasanya tuh anyep, kurang greget. Gitu ya. Mbak Puan absen, yang ngomong cuma 3 orang. Jadi serius gak sih mau mengajukan hak angket? Mas Aryo Bimo kan juga udah menyampaikan bahwa itu adalah menjadi salah satu opsi yang harus digulirkan untuk kita dapat melihat secara utuh apa-apa yang kita anggap janggal dalam pemilu ini. Pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh pemerintah. Dan diduga pemerintah juga lalai dalam melaksanakan undang-undang terkait dengan pemilu ini. Nah, ini yang harus difahami oleh masyarakat. Yang kedua, banyak sekali orang menganggap hak angket ini suatu yang luar biasa gitu. Padahal ini kan biasa-biasa aja, ini hak konstitusional dari anggota-anggota DPR di parlemen. Nah, dan tujuan dari hak angket ini kan suka orang selalu maunya yang sensasional gitu, bicara pemakzulan ujungnya. Enggak juga. Hak angket ini kan outputnya bisa banyak. Outputnya adalah salah satunya untuk menghindari hal-hal yang kita anggap janggal, hal-hal yang kita anggap tidak pantas dilakukan dalam masa pemilu seperti politisasi bansos ya kan, dan lain-lain, itu supaya tidak terulang lagi di pemilu ke depan. Nah, ini. Nah, untuk menggulirkannya tentu bukan masalah orang per orang langsung maju mengatakan saya mau hak angket, saya mau hak angket, tanda tangan cukup jalan begitu ya. Tapi kan ada dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Terus harus meninventarisir pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang mana yang dilanggar, ya, mana strategi-strategi seperti apa yang akan kita bawa, argumen-argumen apa yang kita bawa. Tentunya persiapannya itu harus betul-betul matang. Dan jadi satu harus diingat dulu, PDIP sedang tidak solid ya untuk mengajukan hak angket, Bang solid sih, so far solid, karena belum ada perubahan dari sikap pertemuan di TPN dengan partai-partai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa hak angket adalah hal yang harus kita gulirkan. Tapi yang harus diingat juga bahwa there is no deadline untuk hak angket. Jadi orang berpikir, oh harus selesai ketika pemerintahan ini selesai. Nggak harus begitu. Hak angket ini bisa terus bergulir, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada rentang waktu yang harus dikejar-kejar gitu. Hak angket ini bisa terus berjalan dan bisa melampaui periode. Gitu. Saking kurang gregetnya, apalagi PDI Perjuangan yang dianggap sebagai harusnya menjadi inisiator gerakan hak angket ini, Nasdem itu sampai bilang bahwa tanpa PDI Perjuangan pun Nasdem akan tetap maju mengusulkan hak angket. Benar begitu, Bang Tobas? Ya, betul. Jadi kan begini, sebenarnya syarat untuk mengajukan angket itu kan dari 2 fraksi saja sudah cukup gitu ya. Tetapi memang kita harus juga berhitung dan mengukur bahwa sebaiknya dari fraksi-fraksi yang ada, yang sikapnya sudah jelas mengenai hak angket ini, bisa bersama-sama juga. Nah, kita tentu menghormati PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar yang juga pertama kali kemudian mencetuskan ide tentang hak angket ini. Ya tentu apabila kemudian menjadi motor, itu tentu akan lebih baik. Tetapi apapun itu, saat ini Partai Nasdem sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan hak angket. Ya, kita sedang mempersiapkan bahan-bahannya. Tadi juga kita buat FGD di fraksi, ya, menghadirkan beberapa pakar ya untuk memastikan bahwa substansi dari hak angket yang akan kita bawa ini adalah substansi yang sangat kuat. Nah, jadi kalau soal jadi itu bukan layu sebelum berkembang ya?
Ya mudah-mudahan tidak ya. Tapi yang paling penting adalah ya kebersamaan ini, kesolidan dari fraksi-fraksi yang memang siap untuk mengajukan hak angket ini juga menjadi penting. Ya karena kan bagaimanapun ini adalah satu proses politik yang nanti pasti ujungnya juga kita berhitung berapa banyak yang akan setuju terhadap hak angket ini. Nah oleh karena itulah maka ya kita berharap ya nanti komunikasi tetap akan terus berjalan di antara fraksi-fraksi yang ada. Si Bang Ade tadi sebelum jeda juga mengatakan justru Bang Ade pribadi itu mendukung ya hak angket. Apalagi di situ disebut, Gus Romi pernah menyebut bahwa sebaiknya yang soal kejanggalan kenaikan suara PSI itu dibahas juga dalam hak angket. Kenapa Anda setuju? Jadi gini, misalnya kalau orang melihat tadi kan diungkapkan di Kumparan atau dimanapun, terus orang bertanya, ini bagaimana Mas Ade PSI? Ya mana kami tahu, loh bukan yang melakukan ini bukan PSI. Kenapa angkanya seperti itu? Ya mana kami tahu. Cari dong siapa yang melakukannya. Cari dong kebenarannya. Misalnya saja, Kumparan itu mengutip, tadi ada berapa banyak? 5 atau 6 contoh yang semua menyangkut PSI. Pertanyaan saya satu, itu hanya untuk PSI atau partai lain juga diperiksa? Karena kemungkinan kalau dari berapa 200.000 TPS yang ada itu diperiksa bisa ditemukan juga di berbagai partai yang lain. Itu misalnya begitu. Tapi kan kami tidak punya otoritas dong untuk memeriksa itu. Kami juga pengen tahu kenapa tiba-tiba suara PSI di daerah mana itu naik dari 0 ke berapa tadi? 50. Kami kok jadi korban PSI-nya? Karena supaya kami nggak jadi korban, mendingan kita bongkar semua. Dan itu bukan cuma soal angket kan. Tapi ini sikap Bang Ade atau sikap PSI untuk meminta bongkar saja sekalian di hak angket? Saya nggak berani bilang ini adalah suara PSI karena saya kan bukan. Nggak, saya mau bilang gini, saya kan bukan anggota DPP-nya PSI ya. Tapi kalau buat saya sebagai kader PSI yang sering hadir dalam acara-acara DPP PSI tapi tidak sebagai anggota DPP, saya akan mengatakan ya kurang lebih kami seperti itu. Jadi gini, yang kecurangan yang terjadi kan banyak sekali yang bilang ini tadi apa contohnya paling brutal ya. Saya nggak tahu kan, saya nggak bisa bandingkan dengan 2019. Saya nggak berada di dalam kan. Tapi bahwa itu artinya ada banyak kecurangan jelas terjadi kan. Nah contohnya saja uang yang paling menyakitkan kami di PSI adalah apa istilahnya yang uang pagi-pagi dikasih atau sehari sebelumnya dikasih serangan fajar. Karena di PSI jelas-jelas itu perintah dari ketua Dewan Pembinanya Jeffrey Giovanni, terus diikuti dengan Kaisang, diikuti dengan ketua DPP. Nggak ada cerita ya yang namanya serangan fajar, kalian tidak boleh keluarin duit untuk bayar para pemilih. Ya. Udah ada yang urus gitu. Oh gitu. Nggak tahu. Nah kalau itu nggak tahu dong. Tapi kan lagi-lagi. Jangan didobel-dobel ya. Udah ada yang urus. Nggak, saya mau bilang. Ntar dobel lagi. Saya mau bilang bahwa itu harus usulkan ke PSI. Nggak, bukan. Saya mau bilang kan ada soal. Ke PSI, Bang. Ini kok tiba-tiba saya diserang ya? Saya cuma bilang serangan fajar. Usulkan apa Mas Adi? Usulkan apa? Usulan soal angket ini menarik loh. Bahwa yang melakukan kecurangan itu bukan hanya PSI, 01, 03. Enggak, kalimatnya jangan gitu dong. Bukan hanya PSI, seolah-olah PSI curang. PSI nggak curang. Kan yang selama ini dianggap melakukan kecurangan dan penggelembungan kan seakan-akan PSI. Artinya dengan angket ini kan bagus. Semua tabir gelap soal kecurangan dan penggelembungan itu sebenarnya bukan hanya mengarah pada satu partai. Harusnya. Betul. Kenapa itu tidak diusulkan ke partai, Bang? Saya bukan anggota DPP tadi. Ini bukan soal anggota. Saya kira Bang Ade ini jauh lebih berpengaruh ketimbang yang lain. Secara kualitas, pengalaman. Ini namanya lagi ombak-ombak ini. Kita juga harus meluruskan ya. Kalau kita bicara soal hak angket. Hak angket ini kan objeknya adalah kebijakan. Kebijakan ya dari pengawasan dari DPR kepada pemerintah. Ya bagaimana posisi pemerintah di dalam konteks pemilu ini, bagaimana kebijakan bansos misalnya, yang dikeluarkan menjelang pemilu, apakah ada pertanggungjawaban keuangan, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya lah. Jadi memang yang disorot adalah kebijakan kerja kinerja dari pemerintah menjalankan undang-undang. Ini bukan soal bagaimana praktek penghitungan suara, penamaan suara, bukan itu. Jadi supaya lurus juga, jangan sampai kita Silvia, bagi saya sebagai rakyat biasa punya kepentingan bahwa kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang diam, yang nggak teriak itu bukan berarti dia nggak curang. Yang nggak pernah dituduh dan dicurigai itu belum tentu tidak curang. Saya kira kecurangan itu terjadi sejak pemilihan presiden dan anggota dewan dilaksanakan secara langsung
berlangsung 2004 sampai sekarang. Makanya Bang Ade, saya mendukung itu diusulkan. Besok saya buat videonya mungkin. Nah, itu dia. Tapi ya gini, saya mau bilang satu hal. Supaya berserius ini soal. Ya Mas Adi gini, saya adalah cuma anggota ya. Jadi saya akan menyuarakannya. Tapi jangan katakan itu adalah suara PSI. Saya bisa bilang ke PSI, PSI juga ngomong dong. Tapi itu adalah masukan dari seorang anggota ya. Oke, coba Satu begini ya, mungkin sekarang kita tujuannya apa? Membuat demokrasi dan negara kita lebih baik. Ya. Dalam praktek ini dia ada dua jenis nih Pak. Curang sebelum pemilu, curang setelah pemilu. Nah, curang sebelum pemilu ini oke, kita mau seperti apa nih toleransinya? Apakah kita menyebut curang sebelum pemilu ini boleh yang kita sebut incumbent insentif? Incumbent punya insentif. Putra presiden, anaknya ketum partai punya insentif. Sampai mana sebenarnya kebijakan insentif incumbent ini boleh? Nah, menurut saya kalau dia sampai masih incumbent insentif saya masih terima. Tapi kalau sudah penggunaan aparatur, setrum-setrum, nah ini yang merusak demokrasi. Setrum-setrum ini curang sebelum pemilu. Orang sebenarnya tidak mau memilih dia. Tapi karena ada setrum-setrum, terjadi pilihan yang tidak demokratik. Diancam, diintimidasi. Ya setrum-setrum lah, terjemahin sendiri aja lah. Nah, ini menurut saya. Ini beda antara setrum dengan dalam. Saya mau bilang gini, ada yang ancaman, ada yang insentif. Cuma bisa tiga, diancam, dirayu, sama dikasih duit. Betul. Itu maksudnya. Setrumnya ada dua. Kan kalau saya ini kan murid Bang Ade. Bang Ade dulu ngajarin saya di UI. Kita bisa menggerakkan orang dengan dua aja. Dengan fear dan love. Love tuh harapan, janji, program. Kalau kasih duit love tuh ya. Love, duit baik. Tapi ada juga fear. Setrum-setrum nih. Setrum-setrum ini. Nah, apakah setrum-setrum ini masih kita bisa kategorikan sebagai incumbent insentif? Contoh, Mas Ade ini kan di kota, bukan di desa. Dapil saya ini di desa, Bang. Memang ada nih terus terang, kepala desa datang ke saya. Bang, mohon maaf Bang, saya ini habis kena setrum. Kalau dukung abang, saya beraninya diam-diam. Saya hanya berani dukung capresnya X. Kalau yang partai, diam-diam. Kenapa? Kalau nggak menang. Misalnya satu capres tertentu di sini atau partai tertentu di sini, kalau suaranya nggak sampai segini, bisa bahaya saya. Nah, artinya sebenarnya pada mulanya dia tidak punya pilihan demokratik terhadap A. Cuman karena kena setrum jadi B. Ini apakah akan kita benarkan terus? Nah, ini debatable. Tapi Mbak Sylvia, kalau udah debatable, kok debatable? Debatable nih. Kita masih bisa berdebat nih. Sampai mana kamu boleh pakai? Enggak, itu nggak boleh dong, Pak. No, berdebat kan? Ini mau yang tadi ini artinya ini apa namanya? Apakah ini masih kita sebut dengan incumbent insentif? Anda orang setrum masa insentif? Nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Berarti udah sepakat nggak boleh? Sepakat. Berarti ada yang dan itu terjadi. Itu terjadi. Harus diinvestigasi. Tapi kita mau seperti apa? Mau kita biar. Nah, tapi yang parah itu Mbak. Yang kedua, ini kacau. Apa curang setelah pemilu? Ini yang terjadi. Nggak ada yang milih Ade Armando di situ. 50 jadi 500. Bang Ade aja komplain kemarin. Saya ini cuma mau yang 50. Kalau ditambah-tambahin saya nggak mau 500. Nah, ini yang terjadi nih curang setelah pemilu inilah nih yang geser ini. Nah, kita mau pilih yang mana nih negara kita? Mau kita biarkan terus ada curang-curang sebelum pemilu dengan setrum-setrum atau kita clearkan ini permainan ini? Atau dua-duanya. Nah, coba nanti kita dengar Golkar yang soal setrum-setrum ini. Setrum-setrum. Sebelum dan sesudah. Usai jeda pemirsa. Dipersembahkan oleh Baik. Bang Erwin, seberapa mendesak sih sebetulnya hak angket ini kalau tadi Gus Miftah mengatakan kan, setrum-setrum itu banyak terjadi sebelum pemilu, kecurangan juga terjadi pasca pemilu. Jadi masa hak angket tidak mendesak sih buat Golkar? Buat Golkar banyak hal yang mendesak. Harga sembako lagi naik, krisis minerba kita juga lagi persoalan sekarang ini. Bagaimana pengelolaan minerba kita sekarang ini, izin-izinnya banyak yang persoalan. Jadi banyak hal yang lebih urgent buat masyarakat ya, menurut Golkar yang perlu dibahas. Bagaimana
kita memperbaiki pendidikan kita, bagaimana keadilan itu harus dibawa buat semuanya. Jadi Golkar itu kemarin di pemilu 2024 operasinya operasi data, pakai data. Jadi operasinya itu data driven, operasinya pakai iklan politik, langsung target ke demografi yang kita mau sasar. Kita ingin sasar pemilih muda, pemilih umur sekian-sekian. Kita pakai data semua, pakai riset. Jadi nggak pakai strum-strum ya? Oh, nggak pakai strum-strum. Kita pakai strumnya data, iklan, bayar iklan. Strum juga. Strum juga. Tapi bayar iklan. Kan ngomongnya juga enak. Kalau suara naik Jadi ada tidak ada beban. dia iklan Golkar, Pak? Ya, bisa dihitung lah. Kan transparan kan. Kan yang kita Banyak hal yang katanya lebih mendesak Gus Miftah daripada Strum Golkar tuh dia jutaan dolar di iklan Facebook, IG itu kan banyak Pak Erwin kita lihat kan. Jadi kita targetnya itu strumnya langsung ke pemilih langsung ke handphonenya, langsung bawa konten ke handphonenya, itu strum juga tuh. Nah, jadi itu setrum nggak? Jadi pakai data. Semua caleg-caleg Golkar kita lengkapi dengan data. Yang digital. Intinya angket tidak mendesak ya? Ya, menurut kita yang perlu dipertanyakan bagaimana harga sembako, bagaimana sekarang pengelolaan minerba kita. Jadi banyak hal yang lebih mendesak menurut saya. Jadi rakyat Indonesia hari ini ingin melihat ke depan. Bagaimana setelah pemilu ini sembakonya turun. Itu yang seperti saya sampaikan minggu lalu. Bang Erwin melihat apa yang terjadi di sidang paripurna Selasa lalu itu menunjukkan bahwa sebetulnya partai-partai pendukung koalisi 01 dan 03 itu sebetulnya solid atau tidak sih? Atau bagi Golkar ini jangan-jangan tidak jadi berlayar ini, sudah tidak solid mereka? Menurut saya begini, incumbent banyak yang tumbang. Jadi Golkar juga 50% incumbent-nya tumbang. Jadi banyak yang nggak hadir kemarin di paripurna kemarin. Jadi 50% caleg terpilih Golkar itu adalah anak muda. Padahal masih jadi kerja. Anak muda. Jadi menurut saya pemilu kemarin ini adalah pemilu menggunakan modernisasi di Golkar ya, menggunakan iklan politik, data, penelitian ya, dan target dapil. Baik, Jadi strumnya di situ. Mas Adi, jangan-jangan ada yang sedang tersetrum sehingga akhirnya hak angket itu terkesannya melempem kemarin. Benar nggak sih ada yang tersandra? Ya, saya kira memang kalau kita membaca iman politik 1 dan 3 ini sama lah ya. Sudah hampir 2 bulan soal hak angket ini digaungkan. Cuman kan persoalannya jangan-jangan memang ada setrum-setrum yang disampaikan oleh Miftah Sabri tadi. Ada persoalan-persoalan yang nggak selesai. Satu, memang banyak caleg petahana nggak lolos. Yang kedua, partai seperti P3 kan struggle betul. Jadi hak angket itu masih ada di langit. Sementara P3 sedang berhitung betul bagaimana bisa lolos ke parlemen. Jadi kalaupun toh iman politiknya ini mendidih soal hak angket, belum mampu mengusulkan itu di DPR, maka yang ngomong itu atas nama personal. PDIP ngomong Mas Bimo, tapi besoknya kemudian ngomong itu bukan instruksi partai. Nasdem tidak hadir tapi siap akan melakukan angket tanpa PDIP. Bagi saya kalau memang hak angket ini urgen, kan teknisnya gampang. Cukup 25 orang, 2 praksi, selesai. Ini kalau tidak dilakukan, publik justru bertanya, bukan hanya banyak setruman, Pak. Jangan-jangan memang ini sebatas alat bergen politik sebenarnya kepada pemenang nantinya di Pilpres 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengukur bahwa hak angket ini serius, urgen, untuk mengungkap soal dugaan kecurangan-kecurangan, melampaui soal siapapun yang menang Pilpres, melampaui siapapun yang menang Pileg. Usulkan besok. Toh sidang paripurna sudah dibuka sebagai pembukaan yang akan dilaksanakan. 25 orang nggak ada di Nasdem atau PDIP? Ada, Bang. Banyak pala, Bang. Iya, 2. Ya, Nasdem dan PDIP. Tapi kan nggak bisa hanya sekedar teken-teken gitu doang, mesti ada naskah akademiknya. Yang diapil itu undang-undang yang mana, kan kira-kira gitu. Ya, betul. Tapi mungkin gini Mbak Zilvia, kita ini mau ngapain di forum malam ini? Mau cari salah atau mau cari negara ini lebih baik? Kalau menurut saya, malam ini kita berefleksi. Kalau kita demokrasi kita masih mau lebih baik, menurut saya, sistem yang baik itu memberi ruang sebesar-besarnya even kepada yang kalah melakukan semaksimal mungkin proses appeal terhadap kekalahan. Artinya ini juga perlu orang yang merasa dimenangkan itu memberi ruang. Yang kalah itu dia mau gugat ke MK, mau ke Panwaslu Gakumdu, mau either dia menegakkan hak yang melekat pada dirinya member of parliament kita, hak angket untuk mengapil juga. Menggunakan haknya untuk meningkatkan, memeriksa integrity of election kita.
integritas election. Dia periksa dengan haknya. Sehingga nanti ujung-ujungnya itu kita menemukan equilibrium. Karena begini, posisi saya kita terakhir misalnya. ini soal hak angket. Kenapa saya dari awal sangat mendukung ya 100% soal hak angket. Ini kan sebenarnya untuk mengetahui bahwa penggelembungan suara itu apakah dilakukan secara halal ataupun haram. Ini penting. Halal itu adalah misalnya ada transaksi jual beli suara partai-partai yang nggak lolos ke mereka yang nggak mau lolos ke parlemen. Kan itu terjadi, itu yang halal itu. Karena dilakukan apple to apple, suka sama suka. Apa yang dipersoalkan? Yang repot itu kalau ada penggelembungan haram, ngambil suara partai yang lain. Itu haram hukumnya. Makanya muncul di mana-mana. Nah, ini kan curang pasca pemilu. Kalau menurut saya ini kulu curang dolalah, kulu dolalah finar. Apa itu? Setiap curang itu sesat. Setiap sesat itu di neraka. Karena kalau udah ganti-ganti hasil itu menurut saya nggak benar. Karena nggak ada orang yang pilih jadi pilih. Kan begini sebenarnya. Tuker-tuker itu nggak benar menurut saya. Kalau mau bicara tentang pemilu yang ideal agak rumit. Teori politik kita per hari ini curanglah securang-curangnya. Yang penting menang karena mengungkap kecurangan itu rumit. Percuma kalah. Tapi terhormat. Ya kalah-kalah aja. Nggak ada yang judulnya kalah terhormat. Makanya kalau kalah ya sudah bersedia aja. Nggak perlu kemudian menggerutu dan selalu mengutuk kegelapan. Oleh karena itu yang saya katakan. Tapi ini enggak. Penggelembungan inilah yang harus diinvestigasi. Ini menarik. Adi ini kan seorang ahli ya. Tapi terus terang, para politisi yang sudah banyak bermain ini, pada akhirnya kita kelompokkan dua aja. Politisi yang idealis, politisi yang realis dan pragmatis. Politisi yang idealis itu prinsipnya dia lebih baik kalah terhormat daripada menang curang. Politisi yang ideal realis ini, nah ini lebih lagi banyak nih sekarang diomongin sama Adi. Lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Tapi apakah kita mau mendidik nih generasi muda politisi-politisi kita ini mendingan menang curang? Kita mendingan menang terhormat dengan cara terhormat. Oh, kita lihat nanti. Mas Thomas sedikit. Iya. Saya tertarik tadi dikatakan singkat ya politikus yang idealis. Saya menganggap Bung Adi Amrano ini idealis. Karena itu tadi menarik apa yang disampaikan bahwa ya saya nggak tahu siapa yang bergerak saat ini. Nah oleh karena itu kita tahu karena itulah saat ini kita harapan kita tantang sekaligus ya. Kalau misalnya Bang Adi mengetahui bahwa ada pergerakan-pergerakan yang tidak wajar, yang tidak normal, yang mengarah pada kecurangan, nggak ada di PSI. Ya maka itu harus juga berteriak. Nah itu yang kita harapkan juga dari Bang Adi. Saya yakin Bang Adi ini orang idealis. Bang Adi pasti mana? Bang Adi mana? Menang lebih baik menang curang daripada kalah terhormat atau mana yang pilihannya? Ya pasti saya memilih untuk kalah terhormat daripada menang curang. Daripada menang curang. Ini suara Mas Adi atau suara PSI? Kali ini suara PSI katanya. Baik. Ketua Umum dan Dewan Pembina. Terima kasih atas diskusi yang hangat ini, Bapak-bapak. Sayang sekali waktu kita habis. Demikianlah akhir dari kontroversi minggu ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi perdebatan ini di minggu-minggu berikutnya. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Ini bagaimana sih? Metro TV. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.